Bapak, Ibu, dan saudara, hidup kita dipenuhi dengan momen-momen yang penting, di mana Tuhan mewujudkan rancangannya dalam kehidupan kita, di mana kita bisa mengakui sungguh-sungguh anugerah Tuhan menyertai kita. Dan ini adalah saat yang juga kita bisa nikmati ketika kita belajar firman Tuhan. Tuhan menyatakan diri melalui wahyunya yang khusus. Dan kita bisa berinteraksi dengan sabda Tuhan. Dan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Engkau menyediakan firman yang abadi di dalam kehidupan kami, agar firman Engkau menyatu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di masa lampau yang Tuhan sudah wujudkan, dan apa yang Tuhan ingin di masa kini dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Tuhan rindu kami melakukannya. Tuhan tolong supaya kami dapat melihat hal-hal yang esensi dan hal-hal yang praktis yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih, mohon pimpinan Tuhan di dalam seri ini Tuhan. Engkau yang membimbing kami, mengatur cara kami berpikir, dan menempatkan Engkau di dalam tempat yang terbaik sebagai prioritas dalam kehidupan kami. Ini doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat ada saat-saat yang tak terlupakan ya dalam kehidupan ini. Misalnya, kapan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada saat di mana kita sungguh-sungguh menyadari bahwa saya berdosa sekali. Saya sungguh-sungguh berada di dalam momen saya tidak mampu keluar dari penderitaan atau pergumulan atau tekanan ini. Namun ada kasih Tuhan yang menyentuh kita, yang membuat hati kita terpaut padanya. Tiba-tiba bisa melihat betapa anugerah itu besar dan memberikan solusi, yaitu atas dosa, kegagalan, keterpisahan kita dari Tuhan. Itu adalah momen yang tidak terlupakan, di mana hati kita kemudian berkobar-kobar dengan kasih yang mula-mula mencintai Tuhan, belajar firman Tuhan, bermeditasi, ya berdoa, mengucap syukur, bernyanyi, memuliakan Tuhan terus. Nah, itulah saat yang perlu ya kita jaga, kita pelihara. Ada masa di mana kembali pergumulan agak menenggelamkan semangat kita. Namun Tuhan baik dalam bimbingannya, pertolongan, penyertaannya kita kembali ya dikobarkan. Nah, saat ini adalah saat di mana kita melihat ada fase kehidupan sejarah yang penting dalam kehidupan orang Israel yang akhirnya mereka menyeberang batas, yaitu Sungai Yordan, menuju ke tanah Kanaan secara bangsa, ah, dalam komunitas bersama. Kalau sebelumnya 38 tahun yang lalu hanya pengintai atau beberapa minggu sebelumnya hanya 2 pengintai. Nah, kali ini saatnya Tuhan sudah siapkan bangsa itu melalui pimpinan dari Yosua. Sudah dikatakan 3 hari ya, maka mereka mulai di dalam Yosua pasal 3. Inilah titik balik, ya titik awal boleh dikatakan, di mana mereka mengawali injakan kaki di tanah yang Tuhan sudah janjikan. Judul yang diberikan adalah menyeberangi Sungai Yordan. Ya, Yosua bangun pagi-pagi, diawali dengan satu dedikasi, disiplin, sebuah hidup yang tertib, semangat yang menggelora di awal
hari yang baru, pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Jadi mereka sudah siap ya, sebelum di pasal sebelumnya mereka sudah diberitahu, kita siap-siap berkemas. Sebentar lagi, wah itu menimbulkan kobaran semangat. Ya gairah itu sudah ditunggu sejak uh, ke orang tua mereka, generasi sebelumnya keluar dari Mesir dengan satu janji. Dan janji itu dipenuhi oleh mereka pada momen hari itu. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Tabut Allah, tabut perjanjian Tuhan Allahmu adalah sebuah simbol dari kehadiran Tuhan. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kasih kepada umatnya, hadir bersama, memberikan pimpinannya secara langsung. Jadi tabut itu diangkat oleh para imam, memang mereka yang ditugaskan untuk mendahului mereka. Nah, itu dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Satu hasta sekitar 45 cm. Jadi ada sekitar 900 meter jaraknya. Jadi apakah itu di depan, tabut itu jalan dulu, kemudian ketika masuk ke dalam Sungai Yordan, aliran sungai itu terputus dari utara sehingga tidak ada air mengalir. Nah, mereka mengambil jarak hampir 1 kilometer dari tempat di mana tabut itu ada. Mereka menyeberang di situ. Menyatakan bahwa di situ ya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, itu dia. Jadi Tuhan mendahului dan berkata, "Follow me." Ikuti langkah saya. Dan mereka menaati apa yang Tuhan sampaikan, suruhkan kepada mereka. Sebuah jarak, sebenarnya bukan Tuhan tidak ingin didekati, tetapi ada rasa hormat sebenarnya, ada ketundukan, eee, keseganan, ya, penghormatan. Jadi silakan lebih dahulu, silakan membuka jalan. Kami mengikut dalam jarak tertentu yang menyatakan kami, dengan gentar, kami dengan penuh hormat, kami menjaga, kewibawaan dari Tuhan yang hadir dan menuntun. Nah, itu sebuah, eee sikap yang baik ya, ketika sangat benar Yesus menyatakan diri sebagai saudara, ya, yang sulung, ya. Kemudian sahabat bagi anak-anak, sahabat, mempelai pria dan punya sahabat-sahabat yang dekat betul, tetapi tetap ada satu rasa hormat yang tidak tergantikan dengan, eee, sebuah kesembronoan gitu ya, sebuah keberanian yang berlebihan, yang menjadi tidak pantas, tidak sopan. Nah, itu yang harus dijaga. Dikatakan di ayat 5, Yosua berkata kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu." Nah, kuduskan. Jadi Allah yang Maha Kudus memimpin, hadir di tengah kita. Maka kita yang mengikutinya juga harus
menghidupi kekudusan itu. Sebuah penghormatan yang besar, sebuah pengagungan atas kehadiran Tuhan yang Maha Kudus dengan cara hidup kudus, berkata kudus, bersikap kudus, berlaku benar di hadapan Tuhan. Tidak dengan tadi mungkin kata sembrono, dengan sembarangan mengikut dia apa adanya, dalam arti yang ada itu jelek dan tidak membenahi diri, tidak mengatur, tidak tertib, langsung gitu ya, mengikuti tanpa penghormatan, tanpa rasa pengagungan yang sepenuhnya. Jadi perintahnya dari Tuhan tentu saja, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi ada waktu di mana mereka harus dengan segala penghormatan yang tertinggi, mereka menjaga hidup mereka, mereka menahirkan diri, mencuci dengan air, ya, air yang mengalir, membasuh semuanya bersih, pakaiannya juga, dan mereka kemudian melakukan ritual pembersihan itu supaya besok mereka ketika mengikut Tuhan, mengikut tabut perjanjian itu, mereka dengan kondisi yang dibenarkan, gitu ya, ditahirkan. Nah, dalam keadaan tahir itulah Tuhan berkenan melakukan tindakan yang ajaib. Dan kepada para imam, Yosua berkata, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Yang mengangkat adalah imam dari suku Lewi. Jadi yang betul-betul sudah ditahbiskan menjadi imam. Tidak disebutkan apakah 4 orang atau 6 orang, tetapi kalau kita melihat kisah ini, itu bisa berlangsung seharian. Ya, kita bisa membayangkan ya, sekitar 2 juta orang menyeberang sungai yang pada saat itu ketika disebutkan itu adalah bulan pertama tanggal sekian, itu adalah masa di mana air Sungai Yordan itu naik karena hujan. Itu adalah musim di mana hujan membasahi bumi dan memberikan kesuburan, kesegaran ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Ya, jadi air itu naik lebih tinggi, artinya juga melebar sampai ke tepian, tepi sebelah timur maupun yang sebelah barat. Diperkirakan pada masa itu, berbeda dengan Sungai Yordan yang sekarang, pada masa itu lebarnya ketika musim awal tahun di mana ada musim uh, penghujan dan musim menanam serta memanen, maka itu lebarnya bisa 1 kilometer lebih dari ujung satu garis lurus ke ujung satunya, tepi tepi sebelah timur ke tepi sebelah kanan. Jadi itu perjalanan yang tidak pendek, 1 kilometer dengan katakanlah sekitar 2 juta orang yang lewat, lebih harusnya, tetapi sebagian sudah tinggal di sebelah timur, yaitu suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Jadi yang berpindah masuk ke dalam tanah perjanjian yang di sebelah barat Sungai Yordan itu adalah 9,5 suku yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat peta ini, nah ini adalah Sungai Yordan, ya. Itu Danau Galilea di atas, kemudian ini adalah Laut Mati. Mereka berkemah di sebelah timur dan kemudian mereka menyeberang Sungai Yordan menuju ke arah barat. Ya, disinilah tanah yang dijanjikan menjadi milik pusaka mereka. Sebagian sudah tinggal di sini, nah sebagian besar itu menyeberang. Dimulai dengan para imam.
Ayat 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Ini adalah sebuah per eee, penggenapan dari janji Tuhan ketika Tuhan menetapkan Yosua yang abdi Musa itu menjadi pemimpin setelah Musa, kemudian Musa menumpangkan tangan ke atas Yosua dan memberikan roh kebijaksanaan, maka penghormatan itu diberikan. Cuma kata-kata kita masih ingat ya dalam pertemuan lalu di Yosua 1, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang dari perkataanku." Nah, ketika Tuhan menyatakan itu di dalam Ulangan pasal 28, sebuah pasal yang kita pasti ingat, yaitu tentang berkat dan kutuk. Di ayat yang ke-13 ya, 13 dan 14. "Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila." Kita lihat ini kondisional ya, bersyarat. "Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya." Yosua melakukannya. Jadi Yosua mendapatkan penghormatan sebagai pemimpin. Seperti orang Israel menghargai, menghormati Musa, mereka pun menghormati Yosua. Dan melalui peristiwa ini, kita akan lihat bersama mereka semakin tunduk ya dalam keteladanan Yosua yang mengikuti kehendak Tuhan dengan hati-hati, dengan penuh kesungguhan, kesetiaan, lurus, tidak menyimpang. Dengan prioritas dalam kehidupannya. Mulai dari pagi-pagi dia sudah siap dengan hari yang istimewa, hatinya berkobar-kobar. Sementara yang lain mungkin berdebar-debar, nah Yosua berkobar-kobar. Ah, Tuhan melanjutkan dengan perintah ya, ayo yang para imam, mmm, sampai di tepi air sungai Yordan, kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu." Ayat 10, "Dan inilah akan kamu ketahui bahwa Tuhan yang hidup." Nah, ini bagus sekali. Sebuah pernyataan Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya 7 bangsa yang mendiami tanah Kanaan. Ya, dengan menyatakan ini adalah perbuatan, ini adalah karya yang sudah dijanjikan dari awal kepada nenek moyang, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan menepati sekarang. Jadi itu adalah momen yang penting dari merupakan penggenapan dari apa yang sudah dijanjikan, menunjukkan sekian abad itu Allah yang dahulu pernah berfirman, berjanji, bahkan bersumpah demi namanya sendiri, itu tetap sama. Tetap Allah yang hidup, yang berkarya, yang menyatakan kemuliaannya. Berbeda sekali dengan Allah-Allah atau ilah, dewa-dewi yang lain. Kalau ini ditampilkan sebagai Allah yang hidup, maka yang lain itu pastilah dikatakan mati. Atau kalau mereka ada malaikat kegelapan ya yang menipu, yang
menyesatkan, tetaplah mereka tidak ada apa-apanya, tidak berkutik di hadapan Allah yang hidup. Mazmur 115 itu menunjukkan, bagaimana pernyataan keagungan Tuhan yang hidup itu. Mulai ayat 3, Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Otoritasnya mutlak ya, apa saja yang dikehendaki Allah lakukan. Berhala-berhala mereka, ini bangsa-bangsa yang lain, adalah perak dan emas. Berharga? Ya, berharga sekali, bernilai. Buatan tangan manusia. Jadi mereka mengagungkan sesuatu yang disimbolkan dengan karya seni dari logam mulia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Ya, digambarkan satu demi satu. Ini bisa bisa panjang sekali ya kalau kalau mau didetilkan rambutnya lah, apalah gitu. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, ya, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Tuhan huruf besar. Yes, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Siapa? Yang menuhankan Tuhan, yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan, Yahweh itu dalam huruf besar semua, di dalam tahtanya yang melampaui, Sang Pencipta yang melampaui, yang mempunyai kedaulatan yang mutlak itu. Dialah pertolongan mereka. Menarik sekali di ayat 9, 10, dan 11 ya, ada tiga objek di mana Tuhan menyatakan pertolongan dan perlindungan. Israel tadi, hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Menunjukkan bahwa sungguh-sungguh yang menyatakan tunduk kepada Sang Yehova, itulah yang akan mendapatkan pertolongan, perlindungan. Tuhan sangat berkuasa. Kalau digambarkan, Tuhan mempunyai mulut dan berfirman. Dan firman-Nya ada ya bersama dengan kita. Tuhan mempunyai mata dan melihat apa yang terjadi bahkan di tempat yang paling tersembunyi, bahkan yang ada di lubuk sanubari kita yang terdalam. Mata Tuhan menerobos, melihat apa yang ada di dalam motivasi, niat yang ada, nilai-nilai yang kita pegang. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Mempunyai telinga dan Tuhan maha mendengar. Apa yang dibisikkan, apa yang diucapkan lirih di dalam hati kita, di dalam perasaan kita. Tuhan dengar perasaan orang-orang. Apa yang disampaikan. Dalam persembunyian Tuhan dengar. Mempunyai hidung dapat mencium. Ya, tangan dapat melakukan tindakan-tindakan ajaib. Itu yang karya tangan Tuhan, Sang pahlawan perang yang perkasa itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan umatnya. Mempunyai kaki dan dapat bertindak, melangkah kemana saja.
di dalam alam ciptaannya. Berbeda sekali dengan, patung atau dewa-dewi yang dikatakan mati sebagai perbedaan dengan Allah yang hidup. Ilah-ilah itu adalah ilah-ilah yang mati. Kita ingat ya di dalam kisah misalnya Gideon. Gideon itu, seorang yang tertutup dan, rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Ketika malaikat Tuhan menjumpai dia di tempat pemerasan anggur, dia sedang mengirik gandum. Bukan tempatnya seharusnya, tetapi, pemerasan anggur adalah tempat yang tersembunyi, yang teduh, terlindung, agak lembab supaya anggur yang dihasilkan baik, tidak terkontaminasi dan kemudian langsung disimpan untuk menjadi arak dan seterusnya. Bukan tempat untuk menggiling gandum, tetapi karena dia bersembunyi dari musuhnya, tentara pasukan Midian, maka dia sembunyi di situ dan melakukan, eee, mencoba mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dia dan keluarganya. Tetapi Tuhan bilang, dia adalah seorang pahlawan. Wah, dan, dia ingin memastikan ketika dia melakukan tindakan untuk menjamu sang malaikat, Tuhan menyatakan memang dialah. Jadi apa persembahan itu dibakar di atas batu, dan dia tahu bahwa memang dia, itu Tuhan. Jadi dia dengan sangat dengan ketundukan, dengan kegentaran, dia, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya dia menghancurkan mezbah yang untuk penyembahan kepada Baal, dewa, ya. Hancurkan dan kemudian ada tiang-tiang berhala dari kayu untuk Dewi Asyera. Itu ada di Hakim-Hakim sebentar lagi ya. Buku berikutnya yang kita akan bahas adalah Hakim-Hakim pasal 6. Ini kisah ini dipotong-potong untuk nantinya, Gideon membuat sebuah mezbah untuk Tuhan, kemudian kayu-kayu berhala itu sebagai bahan bakarnya, dan dia mempersembahkan korban bakaran di situ. Keesokan harinya dia kerjakan malam karena dia takut, dia masih punya ketakutan dia dengan orang-orangnya, melakukan itu di malam hari. Dan keesokan harinya gemparlah seluruh kota itu dan diusut siapa ini yang menghancurkan mezbah untuk Baal dan merobohkan bahkan, mencincang kayu-kayu itu menjadi puing-puing, serpihan dari kayu berhala, tiang-tiang berhala. Terjemahan lain dari, mmm, terjemahan baru itu adalah pahatan Dewi Asyera dan itu yang dijadikan, bahan bakar untuk korbannya Gideon. Jadi mereka mengusut siapa, akhirnya ketemulah itu Gideon. Nah, orang tuanya dipanggil. Kemungkinan orang tuanya adalah seorang imam untuk Baal. Tetapi ini istimewa, kita harus baca. Apa kata-kata dari ayah Gideon itu? Mmm, iya, ini dia. Tetapi jawab Yoas, Hakim-Hakim 6 ayat 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu. Yoas adalah ayah dari Gideon. "Kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia?" Dewa itu ya, si Baal itu. "Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Sebab setelah mezbahnya dirobohkan orang." Nah, ini kata-kata yang sangat bijak dan logis, sangat logis. Kalau itu dewa itu bisa melihat, dia tentu tahu ada orang yang berniat jahat. Kalau dia bisa mendengar, tentu percakapan, mmm, itu mau dirobohkan dan kayu-kayu, tiang-tiang itu mau dijadikan, eee,
bahan bakar, tentu akan membela diri gitu ya. Tangannya, kalau dia memang punya tangan, dia memang punya kaki, dia bisa membela diri sendiri, menghukum orang yang mau melakukan, menghancurkan ya tempat persembahan kepada dia, dewa itu. Tetapi dia diam saja, dewa-dewi itu, Baal dan Asyera. Maka kata-kata dari ayah Gideon luar biasa. Itu juga yang membuat kita tahu bahwa kalau Allah kita begitu agung, begitu mulia, Dia tidak butuh dibela. Siapa kita membela Dia? Suatu ketika Yesus ditangkap, Petrus mencoba membela dengan ya mengeluarkan pedangnya dan mencoba mengayun-ayunkan sang nelayan bermain pedang. Bukan bidangnya. Kalau dia pegang jala, ya dia ahlinya. Kalau dia pegang dayung, ya dia ahlinya. Mungkin pegang pedang pun salah gitu ya, tangan kanan atau kiri. Jadi yang terpapas itu telinga yang salah juga. Dan kenapa sasarannya telinga? Tuhan tidak butuh dibela. Sarungkan kembali pedangmu, Petrus. Orang yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Kita melihat ada kelompok-kelompok yang mencoba membela Tuhan mereka, Allah mereka. Ya dengan Elia melawan 450 nabi Baal lagi-lagi. Dengan masing-masing membuat persembahan, silakan Elia memberikan prioritas, lakukan dulu. 400 lawan 1. Dan yang 450 itu sudah mulai menggila, ya dengan menggores-gores, melukai badannya supaya supaya korbannya itu diterima begitu. Malah diledekin ya sama Elia, kurang keras. Mungkin dia sedang jalan-jalan, mungkin dia sedang tidur siang. Ayo semangat dong, panggil, tunjukkan dia punya kuasa. Dan tidak ada yang terjadi. 450 nabi Baal itu mereka bersimbah darah. Sementara persembahannya tidak ada yang menyentuh. Ketika Elia melakukan persembahannya, maka api dari langit menyatakan siapa yang punya kuasa, siapa yang hidup. Dan itulah yang dikatakan Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah kamu. Wow. Pada masa itu hadir bersama dengan tabut perjanjian Allah. Di masa sekarang ada di tengah-tengah kita. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan dan ketujuh bangsa itu disebutkan di sini. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Dan kemudian disuruh ya, masing-masing setiap suku ada satu orang yang nanti siap-siap akan melakukan sesuatu. Jadi sudah dipilih dulu, Yosua memilih mereka. Nah di ayat 13 nih, menarik sekali. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Jadi mereka melangkah masuk ke sungai Yordan. Tuhan tidak menghentikan aliran sungai itu lebih dahulu, tidak. Tabut dibawa, dipanggul oleh para imam itu sampai kaki para imam itu masuk ke sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu, dari utara, akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Itulah yang
sabdakan Tuhan dan disampaikan oleh Yosua, di sini kita melihat perbedaan yang cukup penting, signifikan. Apa bedanya dulu Musa me membawa orang Israel keluar menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah dengan Yosua masuk ke tanah perjanjian menyeberangi Sungai Yordan. Tidak ada jembatan, tidak ada dengan jarak yang 1 kilometer lebih, tentu tidak mungkin menyeberang, berenang sekian juta orang, tidak mungkin, apalagi yang tua atau anak-anak kecil atau yang ibu yang sudah lanjut usia atau yang sedang mengandung, tidaklah mungkin. Jadi satu-satunya cara mmm, yang bisa dari posisi itu menyeberang adalah dengan menghentikan aliran sungai. Caranya adalah imam masuk lebih dahulu. Kalau zaman dulu, Musa, angkatan sebelumnya, Musa mengangkat tongkatnya. Maka Tuhan meniupkan angin membelah Laut Merah, Laut Teberau itu sekian belas kilometer. Musa hanya mengangkat tongkatnya dalam ketaatan dengan iman bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Kali ini Yosua tidak disuruh untuk membawa tongkat Musa, pasti dia memegang tongkat Musa, tetapi bukan tongkat itu yang diangkat. Tuhan tidak berkarya seperti masa lalu dalam arti waktu itu mereka adalah bangsa budak dan Musa baru saja dipilih untuk memberikan menjadi pemimpin mereka menghukum Raja Mesir dengan pasukannya. Jadi mereka belum punya, mereka seolah-olah ya baru 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 terbit gitu, baru punya kesadaran, wah Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib. Jadi mereka belum bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka baru melihat tanda-tanda keajaiban, mujizat-mujizat yang supranatural. Jadi mereka belum punya iman yang terlatih. Sementara generasi kedua setelah yang Musa membawa orang Israel 20 tahun ke atas mengembara 38 tahun di padang gurun, itu semua mati. Yang masuk ke dalam tanah Kanaan yang sesungguhnya adalah yang pada saat itu berusia 20 tahun ke bawah dan yang lahir dalam perjalanan di padang gurun. Jadi selama 38 tahun, 40 tahun, Musa sudah mendidik generasi muda ini. Jadi mereka sudah bertumbuh, mereka diingatkan firman Tuhan, apa yang Musa terima di Gunung Sinai, yang sudah terus-menerus ya di dalam ulangan itu, nanti kita akan masuk ke sana, diceritakan, disampaikan, diberi makna. Dan mereka setiap hari melihat kematian dari angkatan atas. Setiap hari ada sekian belas, sekian puluh, bahkan pada saat mereka memberontak ada langsung ratusan bahkan ribuan orang meninggal. Jadi mereka tahu sekali bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkuasa. Itu yang membuat mereka siap untuk melangkah dengan iman. Nah, ini dia dikatakan fase ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian adalah fase kehidupan yang penting, sejarah yang sangat penting. Karena mereka sudah disiapkan, iman mereka sudah tumbuh. Maka caranya adalah melangkah. Bukan tunggu air dihentikan, bukan. Melangkah masuk ke dalam ah, pembatas yang perintang. Sungai Yordan boleh dikatakan sebagai pembatas mereka tidak bisa menyeberang. Tetapi di di mereka masuk menuju langsung ke pusat dari rintangan itu. Kalau bisa dikatakan dalam hal ini ya rintangan, tapi dalam perspektif yang lain kita bisa melihat itu seperti seolah-olah itu kolam pembaptisan yang besar, yang luas. Dan ketika mereka masuk melangkah di dalam ujian, di dalam air yang menjadi
perintang mereka, pergumulan mereka, baru Tuhan hentikan alirannya. Itu yang dikatakan di ayat 14, perwujudannya ya, kalau tadi adalah firman dari Tuhan dan Yosua sampaikan, dan itu terlaksana mulai dari ayat 14 sampai ayat 16. Mereka masuk dengan langkah iman. Nah, ini penting sekali kita melihat kepercayaan mereka, iman yang sudah bertumbuh, yang dididik langsung oleh sang pemimpin karismatik Musa dengan keteladanan yang sungguh-sungguh. Musa, Harun, Yosua, Kaleb adalah orang-orang yang menjadi panutan, pemimpin, dan kemudian Harun meninggal, kemudian Musa meninggal, maka Yosua. Dengan cara ini Tuhan membuat umatnya tunduk kepada Yosua, membesarkan nama Yosua. Nah, ini di dicatat ya, atau kita bisa melihat Nabi Yesaya menyatakan hal ini, menyatakan kebesaran Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Jadi laut bisa dibuat jalan, caranya dibelah. Air yang mengalir deras di Sungai Yordan bisa dibuat jalan, caranya alirannya diberhentikan. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring dan tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kalau kita membayangkan sesuatu yang logis, yang natural, alamiah, maka tidak mungkin ya bisa membuat jalan di laut atau di air yang mengalir dengan deras, tidak mungkin. Tetapi Tuhan berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Kebalikannya. Jadi di padang gurun dibuat jalan. Kalau tadi di laut ya. Nah, sekarang di padang gurun dibuat sungai. Kalau yang tadi sungai dihentikan untuk membuat jalan, nah sekarang di padang belantara dibuat sungai. Lebih sulit mana? Sama saja, Tuhan berkuasa apapun, atas apapun, untuk melakukan apapun. Allah yang hidup, mata yang melihat, telinga yang mendengar, tangan yang perkasa, membela, melindungi, mendekap dengan penuh kasih, kaki yang berjalan, bertindak, dan yang hidup, hatinya yang terpaut kepada orang yang Dia cintai. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sungguh istimewa bagian dari firman Tuhan ini. Yosua memimpin bangsa itu melewati tanah yang kering di dasar Sungai Yordan. Sementara para imam memanggul peti perjanjian Tuhan, di mana kehadiran Tuhan itu melingkupi, menyatakan kemuliaannya. Dan langkah mereka di dasar
Sungai Yordan itu sampai ke ujung dan itu bisa berlangsung berjam-jam karena segitu banyaknya orang. Dan uniknya adalah itu tanah yang kering. Sehingga ketika mereka membawa pedatinya ya dengan lembu, membawa mungkin orang yang lanjut usia, perempuan yang mengandung tidak mungkin berjalan kaki. Nah, itu semua diangkat termasuk alat-alat perkakas tabernakel kemah suci itu berat-berat, besar-besar dan kalau itu tanahnya lembab, berlumpur, pasti tidak bisa lewat. Tetapi Tuhan membuat sedemikian rupa. Terlalu banyak ada teori-teori yang mengatakan ya secara alamiah bisa terjadi ada gempa, ada tiba-tiba terjadi bendungan dan seterusnya. Tetapi yang paling masuk akal justru adalah menyatakan ini sebagai tanda, sebagai ya mujizat, tanda ajaib yang Tuhan lakukan. Itu menghilangkan semua keraguan. Karena nanti pasti ada kritikan, sanggahan terhadap kalau itu dikatakan fenomena fenomena alamiah gitu ya. Nah, kita percaya dengan iman, langkah kehadiran Tuhan di tengah pergumulan itu yang membuat jalan. Sehingga umatnya membesarkan namanya. Saya membayangkan umat Israel, 9,5 suku itu, yang 2,5 di samping sebelah timur, dari sisi timur tetap melihat karya Tuhan yang ajaib. Mereka mungkin menyanyi, mereka bersorak, mereka memberi semangat kepada saudara-saudaranya yang menyeberang ke barat, ke tanah perjanjian itu. Mereka sungguh-sungguh melihat, kalau dulu orang tua mereka yang melihat Laut Merah dibelah, sekarang mereka melihat Sungai Yordan. Dengan langkah iman, mereka mengagungkan Tuhan, menyatakan keajaiban Tuhan. Lalu menyeberanglah mereka itu menuju ke Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan. Jadi mereka melangkah sampai ke tengah-tengah Sungai Yordan ya, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang Sungai Yordan. Wow. Diperkirakan ya para peneliti, ahli memprediksi tempat di mana Yosua memimpin atau Tuhan yang pasti adalah Tuhan memimpin bangsa Israel itu menyeberang persis di atas laut mati, laut garam, laut asin ini ya. Sedikit, nah ini gambar ini cukup tepat ya. Nah, kira-kira di sini jugalah tempat di mana Yohanes membaptis. Ya, ketika ada suara di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Ratakan tanah yang bergelombang. Kemungkinan itu adalah tempat yang sama di mana orang Israel menyeberang masuk ke tanah perjanjian. Disitulah Yohanes Pembaptis melakukan perintah Tuhan sebagai perintis jalan, pelopor, pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Pasal 4. Nah, ini ada hal penting karena ini sebuah momen yang menjadi tanda dari fase sejarah yang sangat istimewa, maka dibuatlah monumen peringatan. Itu harus dilakukan ya, dikatakan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang dari tiap-tiap suku dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah Sungai Yordan ini, dari tempat berjejak
kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Jadi dari setiap suku, orang yang kuat disuruh ambil satu batu dari dasar sungai Yordan, tempat di mana imam itu berjejak kakinya. Batu yang besar tentunya, bukan batu kecil-kecil, bukan. Diangkat dengan bahu, jadi harus orang yang kuat, orang muda yang bisa membawa batu, nantinya akan dibawa ke tempat perkemahan dan dijadikan monumen di sana. Ada tugu yang sangat sederhana untuk mengingat karya Tuhan ini. Lalu Yosua melakukan itu, masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, ini perintah dari Yosua, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Tanda yang sederhana. Tuhan tidak butuh tanda, monumen yang megah. Mereka bisa? Oh, bisa. Mereka punya ahli-ahli yang pada sekian 38 tahun yang lalu membangun kemah suci. Tentu ada keturunannya yang mewarisi keterampilan, kemampuan itu membuat sesuatu yang megah, yang indah, yang mempesona. Sebenarnya bisa, tetapi Tuhan tidak. Tuhan suruh batu saja, cukup memorial sebagai monumen untuk sebagai tanda sederhana, tidak perlu gedung, tidak perlu tugu yang luar biasa, megah, bangunan yang spektakuler, hal-hal yang menakjubkan, tidak perlu, tidak penting. Yang penting adalah, ini dia, supaya itu menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Nah, ini yang penting. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka sebuah kisah, cerita, kesaksian, di mana Tuhan menyatakan keajaibannya, ke tanda mujizatnya, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Sampai dengan saat ini saya melihat di YouTube, di situs di mana dikatakan mereka berkemah di Gilgal. Nah, Gilgal itu sebuah tempat perkemahan dan kemudian ada kota lain yang juga namanya Gilgal, lebih resmi, lebih banyak event di sana. Tetapi itu ada sisa-sisa batu. Ya tentu tidak tersusun seperti monumen yang sederhana, tetapi sudah agak berserakan. Dipercaya itulah tempat di mana mereka menaruh batu-batu dari dasar sungai Yordan itu. Orang Israel melakukan yang diperintahkan Tuhan, jadi 12 orang itu mengangkat batu dan membawa ke tempat perkemahan mereka. Pula di ayat 9, Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam, pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Ini tidak pernah disampaikan bahwa Tuhan menginginkan atau memerintahkan hal ini. Mungkin inisiatif dari Yosua atau sempat disampaikan oleh Musa. Jadi ada sebuah peringatan dari batu yang dari dasar sungai dikeluarkan untuk menjadi monumen. Setiap kali
Orang melihat anak-anak generasi berapapun di bawah mereka melihat bertanya, maka kisah itu yang terpenting adalah kisahnya, bukan monumennya, bukan kemegahannya, bukan. Kisah, kesaksian, itu tanda keajaiban yang Tuhan lakukan kepada umat yang Dia cintai. Jadi itu yang penting. Nah, inisiatif mungkin dari Yosua adalah kebalikannya. Ah, Yosua ya membuat juga monumen di dasar Sungai Yordan itu tempat para imam menanti ya mengangkat tabut perjanjian itu sampai semua orang bisa menyeberang. Jadi itu dibangunlah sebuah monumen. Dan ketika air menutup, siapa yang bisa melihat? Tidak ada lagi, tetapi tetaplah dalam pandangan Yosua yang disaksikan oleh semua orang, baik yang di tepi timur yang tidak ikut menyeberang karena ada 2,5 suku yang mendapat milik pusaka di sebelah timur Sungai Yordan, dan ke 9,5 suku yang sudah menyeberang. Apa yang dilakukan Yosua itu mereka saksikan, dan di dalam benak mereka, hati mereka ada monumen itu. Jadi yang di luar anak-anak bisa bertanya, tetapi yang di dalam, yang mereka bisa ceritakan kepada keturunan selanjutnya. Di dalam itu pun ada bukti dari kebesaran Tuhan. Iya. Kemudian semua menyeberang ya, dikatakan di ayat 10, maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat ya, karena cukup panjang. Cepat pun membutuhkan waktu yang panjang ya. Ketika sudah selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel. Seperti yang dikatakan Musa kepada mereka, kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Kalau sensus di bilangan yang terakhir ya, pasal 26, sensus kedua, berapa kekuatan dari Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye, atau katakanlah semua suku Manasye, itu kalau di total sekitar 137.000. Nah, ini yang dikatakan yang menyeberang itu 40.000. Jadi sekitar 30% yang ikut berperang. Yang 2/3-nya kan mana? Mereka tetap menjaga ya istri anak mereka, karena itu juga daerah yang masih rawan. Ada Bani Moab, ada Amon, Amori, dan seterusnya. Jadi mereka tetap berjaga di sebelah timur. Ayat 14 adalah penggenapan, diulang kembali apa yang dijanjikan di awal. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya. Takut dalam arti gentar ya, seperti mereka hormat. Seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Jadi Yosua sungguh-sungguh sudah mendapatkan kewibawaannya dengan kebijaksanaannya, dengan ketaatannya kepada Tuhan. Orang-orang yang seperti itu, pemimpin yang seperti itu akan mendapatkan respect dari pengikutnya. Dan setelah mereka menyeberang ya, ketika para imam dari tengah-tengah Sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu menjejakkan di tanah yang kering di seberang, sebelah barat, maka berbaliklah air Sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari Sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Nah, ini dia. Dan ke-12 batu yang diambil dari Sungai Yordan ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya,
Apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberang Sungai Yordan ini di tanah kering, tanda seru. Itulah kisah. Itu yang penting sekali. Itu yang harus diwariskan turun-temurun. Ketaatan, langkah iman, dan bagaimana Tuhan menyertai pembelaannya, pemeliharaannya, karya yang ajaib Tuhan nyatakan kepada umat yang dicintainya. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita supaya kita dapat menyeberang. Jadi untuk internal umatnya semakin teguh keyakinannya, tidak goyah lagi, semakin dalam fondasinya. Yes, fondasinya. Dan dampak yang selanjutnya adalah ayat 24, ayat terakhir dari pasal 4 ini, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Dampak yang seperti kalau ada batu masuk ke dalam air yang tenang, maka ada riaknya. Ya, itu berjalan melintasi air sampai ke tepian, sampai ke seberapa besar batu itu momentum yang terjadi, ya, impact yang terjadi sejauh itu pula lah dampaknya. Nah, ini adalah sebuah peristiwa yang menggetarkan. Kalau kita ingat waktu Raja Moab, Balak itu mengundang Bileam, mereka ada di atas, di gunung. Supaya maksud dari Raja Balak itu adalah supaya Bileam bisa melihat dan mengutuki orang Israel. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan membuat Bileam justru memberkati. Nah, tetapi dari atas, saya yakin mereka juga melihat, menonton apa yang terjadi. Ini bangsa mau ngapain nih? Mereka berjalan menuju ke sungai. Apa yang akan terjadi? Mereka mau menyeberang dengan berenangkah? Mereka mungkin dengan rasa penasaran seperti apa. Ternyata ketika mereka melihat tangan Tuhan yang perkasa, dikatakan tangan ya, jadi tangan Tuhan itu bukan tangan, bukan dewa-dewi yang tangannya kaku ketika diambil, ketika dipotong, ketika dibuang, ketika dicuri, tidak bisa membela dirinya. Harus ada orang lain yang membela. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berkarya, yang dengan tangan yang perkasa menghentikan aliran sungai itu. Semua bangsa yang menonton, termasuk mungkin di Yeriko, di atas benteng itu bisa melihat apa yang terjadi di sungai Yordan. Juga bangsa-bangsa Kanaan yang lain. Mereka tahu ini bangsa yang akan menyeberang, yang akan menduduki tanah mereka. Jadi mereka sudah bersiap, mungkin di sana mereka sudah turut menyaksikan, bukan cuma Israel yang bisa mengirim pengintai. Mereka pun punya ya detektif ya, spionase yang ya tidak kalah canggih mungkin ya. Jadi itu menjadi kesaksian dan itu menggentarkan. Sungguh-sungguh kalau yang dulu orang Mesir saja yang melihat dengan mata kepala sendiri dan akhirnya tenggelam di Laut Merah, sekarang berita dari sana mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Sungai Yordan terbelah. Dan itu dicatat di dalam Mazmur 78 ayat 3 sampai 7. Mazmur 78 adalah bagian yang sangat bagus. Ini menggambarkan sejarah
dan itu dinyanyikan, dimazmurkan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Jadi apa yang menjadi peraturan dan ketetapan kehendak Tuhan harus disampaikan. Dan Ulangan pasal 6 berulang-ulang berikan kesan, impress, sebuah seolah-olah dipahatkan karena berulang-ulang. Pahatan itu, grafir itu semakin membekas dalam, tidak bisa dihapus, tidak akan terlupakan. Dan itu akan terkenang seumur hidup dan itu yang akan digariskan, digoreskan, dipahatkan kepada generasi selanjutnya. Itu harus ya sebuah kewajiban. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Bukan hanya kata-kata, tetapi sikap hidup keteladanan itulah yang paling menggarisbawahi apa yang dikatakan. Memberi penekanan yang tidak terbantahkan. Oh, orang tua saya, papa mama saya melakukan apa yang dikatakan. Hidup benar seperti yang disampaikan, yang diajarkan, dididikkan kepada kami anak-anaknya. Mereka melakukan dan itu terekam dengan kamera mata masuk ke dalam memori yang tak terlupakan, memori jangka panjang. Dan itu yang mereka lakukan sesuai dengan keteladanan dari orang tua. Dan ketika mereka menjadi orang tua, mereka melakukan hal yang sama. Berkata dan bertindak, bersikap, bertingkah laku. Sehingga mereka menggoreskan, memberikan impresi, kesan mendalam kepada anak-anak di generasi selanjutnya. Sangat indah bagian firman Tuhan ini. Saya senang ya dengan kesederhanaan batu-batu yang hanya disusun. Berbeda sekali dengan ya bangunan yang megah, yang nampak spektakuler. Apalagi yang belum lama ini terjadi ya di sebuah negara di mana dulu ada seorang reformator yang besar. Di Prancis pembukaan Olimpiade, nama Tuhan dipermalukan. Seolah-olah mereka bisa mempermalukan ya dengan atas nama kesenian, kebebasan. Oh, Pak pembuatnya, perancang artistiknya berkata, inilah kebebasan di Prancis. Tetapi kami tidak bermaksud untuk menghina atau merendahkan sebuah keyakinan yang lain. Ya, orang bisa berkata apa saja ya, tetapi yang jelas yang sudah dipamerkan, didemonstrasikan dengan begitu jelas, lugas adalah sebuah penghinaan kepada simbol yang kudus, perjamuan malam terakhir. Kalau itu dikatakan seni, maka seni itu membangkitkan dampak yang besar. Ya, batu itu sudah dilempar ke sebuah genangan air dan menimbulkan riak. Riaknya ada dua, sayap kanan dan sayap kiri. Ada yang dengan sepenuh hati menyanjung
betul, inilah saatnya kita bebas mengekspresikan apa saja. Kita adalah manusia yang mempunyai kehendak bebas dan bisa bebas melakukan apa saja, mengekspresikan dalam seni yang indah. Tidak peduli orang lain mau berkata apa-apa, tetapi itu memang adalah sebuah pemberontakan. Di akhir zaman ada begitu banyak pemberontakan ya, tetapi di sisi lain justru itu menimbulkan selain kecaman, kutukan, ya, ah, bahkan dari kelompok agama lain pun juga merasa, "Oh, ini kalau terjadi di kelompok kami, habis tuh, sungguh-sungguh ya. Orang Prancis yang ada di negara mereka pasti sudah, ah, pulang nama saja." Mungkin seperti itu, tetapi mari kita lihat ada satu dampak yang baik. Muncullah gelombang-gelombang persatuan dari orang-orang Kristen. Setelah peristiwa itu di Menara Eiffel terjadi kebangunan rohani. Mereka mulai menyatakan kami Kristen. Kami menghargai Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Mereka menyanyikan pujian. Mereka mengadakan ibadah di situ. Menyatakan tidak semua orang Perancis seperti itu. Itu hanya sayap kiri mungkin, ya, hanya sekian persen dari seluruh penduduk Perancis. Dan itu mempersatukan. Sebuah pukulan yang akhirnya membuat seluruh tubuh menderita dan bereaksi positif. Dan apa yang Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 7, ini ayat yang penting, bolehlah kita hafalkan ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan tidak bisa dipermainkan, dipermalukan. Tuhan adalah Allah yang hidup, yang tidak perlu dibela, dalam arti, akan ada pembunuh-pembunuh bayaran yang akan menghabisi para pemeran dari parodi itu. Tidak perlu. Tuhan adil, Tuhan berkuasa, tetapi kita harus kemudian bangkit. Sekali lagi gereja-gereja di sana ada banyak yang sekarang ini kosong dan berubah fungsinya menjadi tempat ibadah yang lain, atau menjadi kafe, atau menjadi rumah biasa, atau hanya menjadi sebagai museum. Tetapi biarlah pukulan ini membangunkan, menyadarkan. Ya, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Momen yang sangat penting yang menyatakan bahwa Engkau adalah Allah hidup yang agung. Kami muliakan Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar dengan karya Engkau, dengan perjanjian yang Engkau penuhi Tuhan, kami bisa mempercayai Engkau sepenuhnya, seutuh hati kami, seutuh pikiran kami. Dan itu yang membuat kami belajar untuk melangkah masuk dalam rencana Engkau. Sekalipun itu nampaknya bisa menenggelamkan kami Tuhan. Tetapi kami mulai dengan langkah iman ketika Engkau menyuruh memerintahkan kami untuk berjalan. Maka kami akan melihat karya Tuhan yang mempesona dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami menyanjung Engkau dan biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Makin mengakar firman Engkau menjadi iman yang berakar dalam, membuat batang iman kami semakin kokoh. Kami berdiri teguh dan kami memberikan dampak, buah yang kami nyatakan kepada dunia di sekitar kami. Pengagungan kepada Engkau.
menyatakan kemuliaan Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semuanya.